Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Rizky Ekasari, Guru IPA SMP Negeri 29 Surabaya. Anak-anak, melanjutkan materi kita beberapa waktu yang lalu tentang klasifikasi makhluk hidup. Kita mengenal klasifikasi makhluk hidup menurut Whittaker. Beliau membagi klasifikasi makhluk hidup menjadi 5 kingdom. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas 3 kingdom pertama. Masih ingat kalian 5 kingdom tersebut? Nomor 1, Monera. Yang kedua, Protista. Ketiga, Fungi. Keempat, Plantae. Dan kelima, Animalia. Mari kita belajar 3 kingdom yang pertama. Kingdom Monera. Kingdom Monera adalah kerajaan makhluk hidup bersel satu yang belum memiliki selubung pada intinya. Dia termasuk organisme prokariota. Anak-anak masih ingat selubung karyon atau selubung inti yang disebut dengan karyon membedakan makhluk hidup menjadi organisme eukariota dan prokariota, dan hanya Monera adalah yang organisme prokariota. Dahulu mikroorganisme dibagi menjadi bakteria dan Cyanophyta. Namun setelah tahun 1977, Profesor Calleruus, masih ingat gambarnya saat itu? Profesor Calleruus menyebutkan bahwa Cyanophyta termasuk bakteri, sehingga Monera bagi atas Eubacteria, Eu artinya dan Archaebacteria. Jadi ada 2 subfilum. Bakteria masuk ke dalam sub kingdom Eubacteria. Eubacteria berasal dari kata bakterion, ditemukan oleh Anthony van Leeuwenhoek pada 1684. Eubacteria memiliki ciri-ciri: 1, dia termasuk organisme satu sel atau yang dikenal dengan uniseluler. Yang kedua, tentu saja dia prokariotik. Yang ketiga, dia tidak memiliki klorofil. Yang keempat, berkembang biaknya bisa dengan cara seksual ataupun aseksual. Ukurannya kira-kira 0,1 sampai 100 mikrometer. Dan bakteri ini bersifat kosmopolit, artinya bisa hidup di segala tempat di penjuru alam. Pengelompokan bakteri atau Eubacteria ada 4 dasar yang digunakan, yakni berdasarkan alat gerak yang digunakannya, bentuk dari bakteri tersebut, yang ketiga cara hidupnya, dan yang keempat bagaimana dia memperoleh oksigen yang dibutuhkan. Jenis-jenis bakteri berdasarkan karakteristik dinding selnya, ada bakteri gram negatif, ada juga bakteri gram positif. Kalau berdasarkan jumlah saat dia hidup atau letaknya dia berada atau letak flagel yang dimilikinya, ada bakteri monotrik, berarti punya flagel 1. Ada bakteri amfitrik, artinya dia tidak punya flagel. Bakteri lofotrik dan bakteri peritrik. Peri berarti di pinggir, artinya di setiap pinggir permukaan tubuhnya ada flagelnya, hampir seperti silia atau bulu getar.
Sedangkan menurut cara hidupnya ada bakteri yang heterotrof. Bakteri heterotrof ini ada beberapa, antara lain ada bakteri parasit, bakteri saproprit, dan bakteri yang patogen atau bakteri yang bisa menyebabkan penyakit. Kemudian ada juga bakteri yang autotrof. Bakteri autotrof ini ada dua macam, yakni yang fotoautotrof. Foto itu cahaya ya, berarti dengan cahaya kemudian dia bisa memperoleh oksigennya dengan dia melakukan kegiatan yang berhubungan dengan udara, biasanya dengan berfotosintesis. Kemudian ada bakteri kemoautotrof, berdasarkan dari zat kimia yang masuk atau mendapat rangsangan kimia. Berdasarkan sumber oksigen yang diperlukan, maka proses respirasi bakteri ada bakteri aerob dan bakteri anaerob. Bakteri aerob dan bakteri anaerob. Dan berdasarkan jumlah kebutuhan terhadap oksigen, ada yang sangat betul-betul membutuhkan oksigen, disebut dengan bakteri aerob obligat. Sedangkan yang tengah-tengah aja disebut dengan bakteri anaerob obligat. Dan ada yang bakteri anaerob fakultatif atau kadang membutuhkan, kadang tidak, temporer ya. Dan berdasarkan alat geraknya, nanti anak-anak bisa melihat gambar bahwa ada bakteri itu yang peritrik, artinya bakteri yang memiliki di sepanjang pinggirnya ada flagelnya. Amfitrik, atrik, monotrik, dan lapotrik. Sedangkan dari bentuk-bentuknya, yang berbentuk bulat disebut dengan bakteri kokus, yang berbentuk panjang disebut dengan bacillus atau basil, dan yang berbentuk spiral disebut dengan streptobacil. Selain itu, ada juga kelompok cyanobacteri. Di sini mereka ada yang memiliki klorofil ya, bentuknya ada bulat-bulat sendiri, kemudian lembaran dan pita. Berikutnya setelah eubakteri kita ke bakteri atau ke subkingdom satunya, yakni Arachbacteria. Arachibacteria disebut juga dengan bakteri kuno. Bakteri kuno ini artinya dia hidup di zaman purba juga ada, atau bahkan sampai saat ini dia juga bisa hidup. Bakteri kuno Arachibacteria ini ada 3 golongan. Golongan pertama adalah yang disebut dengan Arachibacteria metanogen. Disebut metanogen karena dia menghasilkan zat metana. Zat metana ini padahal bisa dihasilkan oleh tumpukan sampah atau rawa-rawa. Jadi di sana ada banyak hidup bakteria Arachibacteria metanogen. Ya. Berikutnya adalah Arachibacteria halofil. Arachibacteria halofil. Halofil, halo artinya garam. Maksudnya bakteri ini bakteri yang bisa hidup di lingkungan yang kadar garamnya tinggi. Contohnya di laut mati. Anak-anak pernah dengar ya, laut mati itu kita manusia itu yang nggak bisa berenang bisa mengapung di sana karena mereka air di sana itu memiliki kadar garam yang tinggi sehingga massa jenisnya lebih tinggi daripada massa jenis benda yang ada atau masuk ke dalam air. Berikutnya Arachibacteria thermoacidofil.
Arachbateria thermoacidofil. Termo artinya panas, sehingga bakteri ini bisa hidup di lingkungan yang panas, misalnya di gurun pasir, di pegunungan, vulkano ya. Di sana biasanya ada di tambang belerang, mereka hidup di sana. Contohnya adalah Sulfolobus dan Thermoplasma acidophilum. Setelah kita mempelajari bakteria, kita akan menuju ke kingdom Protista. Masuk ke kerajaan yang eukariota. Protista disebut juga sebagai makhluk hidup atau organisme pertama yang memiliki selubung inti atau karyon. Dia adalah makhluk pertama yang memiliki karyon. Disebut dengan eukariot pertama. Protista dibagi menjadi 3 kelompok, yakni protista yang mirip jamur, protista yang mirip tumbuhan atau mirip plantae, tentunya dia memiliki klorofil, dan protista yang mirip hewan. Kita mulai dari protista yang mirip jamur. Protista yang mirip jamur ini nanti ada 2, yang mirip dengan jamur lendir atau disebut dengan Mycomycota, dan yang mirip dengan jamur air atau Oomycota. Protista mirip jamur tidak dimasukkan ke dalam fungi karena struktur tubuhnya dan cara reproduksinya berbeda dengan fungi. Jadi mirip saja. Sedangkan reproduksi protista ini hampir mirip dengan fase vegetatif pada jamur. Dan meskipun tidak berklorofil, struktur member jamur ini mirip dengan ganggang alga ya. Gambarnya lihat itu ya. Itu ada Asiria, ada Fuligoseptica, ada Pisarium, ada Tubifera ferruginosa. Itu termasuk kelompok-kelompok jamur lendir atau protista yang mirip jamur, Mycomycota. Dan protista berikutnya adalah protista Oomycota. Lihat di gambar ya, itu dia tumbuh di punggung hewan. Disebut dengan Saprolegnia parasitica. Jadi dia berparasit di tubuh ikan. Juga ada yang berparasit pada daun. Kalian lihat itu di gambar. Disebut dengan Phytoptera infestans. Setelah mirip jamur, kita lanjut ke protista yang mirip tumbuhan. Jadi ini tumbuhan yang bersel satu, tapi mereka tetap punya klorofil. Nah, protista yang mirip tumbuhan ini disebut juga dengan fitoplankton kalau kalian belajar tentang ekosistem. Jadi kalau di perairan, dia adalah produsen pada rantai makanan di ekosistemnya. Contoh-contoh bisa anak-anak lihat gambar. Ada Spirogyra, ada Chara sp, ada Chlorococcum, ada Ulva lactuva, ada Volvox globator, dan ada Hydrodictyon. Jadi itu kalian bisa lihat gambarnya di layar. Protista mirip tumbuhan dibagi menjadi 7 filum, yakni Euglenovita, berarti punya flagel, Chrysophyta, Basiliriophyta, Pyrophyta, Rhodophyta, Passophyta, dan Chlorophyta. Kata-kata phyta ini artinya tumbuhan. Oke? Dan yang terakhir, protista mirip hewan berdasarkan 4 alat gerak. Yang pertama, alat gerak semu, karena dia sesungguhnya tidak
punya alat gerak khusus. Jadi dinding-dinding selnya bisa dijadikan alat gerak, disebut kaki semu. Ingat apa spesiesnya? Waktu di SD pernah belajar loh. Ya betul, amuba. Amuba adalah termasuk kelas Rhizopoda yang masuk dalam kingdom Protista mirip hewan. Berikutnya adalah kelas Ciliata. Anak-anak bisa lihat di gambar. Ciliata itu punya rambut getar. Di gambar itu kelihatan dasarnya gambar hijau ya. Itu yang warna biru bening di sekeliling organisme itu adalah silianya. Dan flagellata memiliki cambuk. Kelompok Protista yang punya cambuk flagel. Jadi alat geraknya flagel. Dan yang kelas terakhir adalah Protista yang tidak punya alat gerak, disebut juga dengan sporozoa. Ini ada pada penyakit malaria. Jadi penyakit malaria adalah Protista yang berparasit pada darah manusia. Ayo kita lanjutkan dengan kingdom fungi. Fungi disebut juga dengan jamur. Anak-anak pernah lihat nggak gambar seperti tayangan berikut ini? Nah, roti-roti yang ada di gambar adalah roti-roti yang ada beberapa jamur hidup di dalamnya. Setelah beberapa hari didiamkan, maka jamur tumbuh di roti-roti tersebut. Nah, itu setelah kalian melihat bentuk-bentuk fungi, mari kita belajar tentang fungi. Bentuk-bentuk fungi ternyata ada beberapa macam. Berdasarkan bentuk tubuhnya, fungi atau jamur dibedakan menjadi 3 bentuk, yakni bentuk fungi yang disebut dengan khamir atau yeast, atau kalau anak-anak pernah bantu mama bikin kue, Fermipan itu salah satu merek yang di dalamnya ada yeastnya. Yang kedua, bentuk mold atau kapang. Bentuk ini berupa benang-benang filamen. Biasanya kalau anak-anak belanja sama mama ke pasar mau beli tempe atau tempe yang belum digoreng, yang putih-putih itu adalah bentuk kapang dari jamur. Dan yang ketiga adalah bentuk cendawan. Anak-anak tahu ya bentuk cendawan? Kalau waktu kecil dulu kita sering baca buku cerita, ada buku cerita Putri Salju yang di hutan itu banyak jamur-jamur merah, kemudian ada totol-totol putihnya. Nah, itu termasuk bentuk cendawan. Nah, bentuk cendawan ini dibagi jadi 3 macam. Ada yang kayak merah totol-totol putih tadi disebut dengan bentuk payung. Ada juga yang berbentuk seperti kuping. Pernah makan jamur kuping? Ada jamur tiram putih, ada jamur yang kuping yang warnanya hitam, biasanya dibikin sajian makanan ya, yang kenyil-kenyil itu loh rasanya, itu disebut dengan jamur kuping. Dan yang terakhir, jamur yang berbentuk setengah lingkaran. Jamur yang berbentuk setengah lingkaran ini anak-anak bisa lihat di tayangan di layar. Berbentuk bulat, setengah lingkaran ya. Kalau dipotong gini nanti bisa jadi toppingnya pizza. Jadi setelah dipotong-potong bentuknya setengah lingkaran. Klasifikasi divisi fungi didasarkan atas perbedaan spora aksesual dan seksualnya dibagi menjadi 4 divisi. Yang pertama disebut dengan divisi Zygomicota. Yang kedua disebut dengan divisi Ascomycota karena dia punya askus. Dan yang ketiga disebut divisi Basidiomycota karena dia memiliki basidium. Dan yang keempat disebut dengan Deuteromycota. Anak-anak bisa melihat tabel bahwa di situ ada spora aseksual dan spora seksualnya. Ada yang Sporongiospora pada Zygomicota, spora aseksualnya Sporongiospora, sedangkan spora seksualnya disebut
zigospora. Kok ada spora aseksual dan spora seksual ya? Karena ternyata jamur ini juga memiliki perkembangbiakan yang kemudian dia juga bisa berkembang biak secara tidak kawin atau aseksual dan juga berkembang biak dengan kawin atau seksual. Berikutnya kita akan belajar bagaimana melihat gambar-gambar yang kelompok divisi zygomycotina. Kemudian pada divisi Ascomycotina ada Aspergillus fumigatus. Selanjutnya ada jamur Basidiomycotina. Basidiomycotina ada tudungnya dan kemudian ada bilah-bilah di tudungnya. Dan terakhir ini divisi Deuteromycotina. Nah, itu anak-anak bisa lihat buah apel yang ternyata di situ ada jamur yang tumbuh karena dia sudah busuk. Setelah diperbesar, gambarnya ada di sebelah kirinya itu yang warna merah seperti bunga, dan bila diperkecil lagi ada filum-filumnya, benang-benangnya seperti itu. Oke, selanjutnya kita lihat cara hidup fungi. Cara hidup fungi ada 3 macam. Dia bisa hidup secara saprofit, yakni mengambil zat organik dari sisa-sisa organisme mati. Ada juga dia bisa hidup secara parasit, yakni mengambil zat organik dari organisme hidup dan merugikan, tentu saja merugikan inangnya. Yang ketiga adalah hidup secara simbiosis mutualisme. Dia mengambil zat organik dari organisme hidup, tapi dia menguntungkan inangnya. Kita lanjut, berikutnya adalah tentang simbiosis pada jamur. Jadi jamur ini bisa bersimbiosis dengan alga. Dia bisa berhidup bersama dengan mikroorganisme chlorophyta dan cyanobacter membentuk lumut kerak. Dan berikutnya ada juga kelompok atau simbiosis antara jamur dengan akar tumbuhan tingkat tinggi atau kingdom plantae. Nah, itu disebut dengan mycorrhiza. Tipe-tipe lumut kerak bisa terbentuk dari krustose, foliose, dan fructicose. Gambarnya bisa lihat di layar. Ya, jadi yang putih itu krustose membentuk kristal, foliose membentuk folio atau lembaran, dan fructicose. Sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini tentang klasifikasi makhluk hidup. Anak-anak tetap ada di rumah, stay at home, tetap pakai masker, dan jangan lupa sering cuci tangan. Oke? Tetap semangat.